Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini benar-benar viral. Mau itu di Twitter, di Instagram, di TikTok, di YouTube, pokoknya di semua sosial media bakal ngebahas tentang ini. Dimana kejadian di Itaewon Seoul. Jadi di Itaewon Seoul itu ada kejadian di mana banyak banget orang di salah satu gang yang bisa dibilang itu sebenarnya gangnya nggak sempit ya, besar. Tapi karena orangnya kebanyakan, jadinya orang itu saling berhimpitan sampai akhirnya nggak bisa gerak. Udah nggak bisa gerak, pada panik. Jadi saling kayak yang si ini nginjek yang ini nginjek yang ini. Jadi kayak yang sedangkan yang udah keinjek itu udah nggak bisa kemana-mana lagi, dan akhirnya ada yang sampai sesak napas, ada yang udah nggak bisa napas, dan banyak banget korban yang terhitung sampai sekarang itu 153 itu korban jiwanya. Ada yang kecelakaan kayak luka-luka berat, ada juga yang luka-luka ringan. Itu benar-benar parah, benar-benar kayak yang nggak ada yang nyangka kecelakaan ini tuh benar-benar terjadi. Sampai korbannya 153 gitu. Pertama itu cuma 140, terus nambah lagi 120, sampai terakhir ini 153 gitu. Presiden aja itu sampai turun langsung ke jalanan ini, ke Itaewon Seoul itu untuk ngelihat kejadian itu gitu loh. Terus itu bupatinya juga langsung dari luar kota langsung datang ke Seoul untuk ngelihat kejadian ini, karena bener-bener kayak 153. Itaewon Seoul ini tuh tempat yang bener viral gitu loh, kayak anak-anak pasti bakal, anak-anak remaja khususnya dari umur kayak 17 sampai 20 tahun bakal sering nongkrong di sini, karena tempatnya itu banyak kafe, banyak klub, banyak, terus kayak tempat tongkrongan itu banyak banget. Jadi orang-orang yang dari luar negeri nih, kayak seandainya kita pengen ke Korea gitu, jadi Itaewon Seoul ini salah satu list yang harus didatengin gitu, karena terkenal itu, sebagus itu gitu loh. Dan Itaewon Seoul ini juga pernah dipakai untuk kegiatan lagi udah kayak yang namanya main film namanya itu Itaewon Class. Jadi maksudnya dari sebelum kejadian ini tempat itu udah viral, mulai dari jadi destinasi mancanegara, kayak destinasi orang-orang yang bakal datang ke Seoul. Kemudian udah dibuat salah satu tempat syuting mana Itaewon Class gitu. Jadi kayak orang-orang udah tahu tempat itu. Jadi di tanggal 29 itu orang-orang pengen ngerayain namanya Halloween, dimana Halloween itu kayak bakal pakai kostum, mungkin terserah deh mau kostum apa, mau Joker, Batman, mau yang lucu-lucu. Pokoknya di situ lagi kita seru-seruan, have fun gitu. Orang-orang pada excited karena sebelum-sebelumnya kan ada corona tuh, jadi nggak bisa ngerayain yang namanya Halloween. Dan baru aja tahun ini Halloween itu boleh dirayain, kita boleh ke tempat yang ramai gitu, boleh lepas masker, pokoknya udah nggak seketat dulu gitu. Jadi kayak yang siapa sih yang nggak excited, kita bisa ngerayain Halloween nih gitu, seru-seruan pakai kostum bareng teman-teman gitu. Jadi kayak karena semua excited, sampai kejadian lah sebuah kecelakaan yang kayaknya nggak ada gitu loh orang yang nyangka kejadian ini bakal terjadi gitu. Jadi di malam itu udah disiapin gitu petugas-petugas buat di acara itu, karena udah mikir nanti bakal rame nih gitu, bakal rame, udah disiapin beberapa polisi untuk penjagaan di situ. Tapi ternyata ini tuh sampai 10 kali lipat gitu loh. Udah diinterview dari kedubesan Indonesia gitu, apa sih gitu yang terjadi di sana, secara realnya itu gimana gitu. Menurut dubes Indonesia yang ada di Korea Selatan, jadi di malam itu kalau secara keamanan sudah disiapkan gitu kepolisian, terus itu orang-orang juga udah tahu kalau di situ bakal rame, tapi nggak nyangka banget sampai 10 kali lipat. Bayangin kayak tempat yang harusnya contohnya aja diisi 100 orang, tiba-tiba diisi 1000 orang. Gimana itu tempatnya, gimana orang-orang bisa gerak kalau sana tempatnya aja nggak
kapasitasnya itu kecil gitu. Terus menurut salah satu WNI, Ricky, di malam itu dia datang ke Itaewon Seoul itu. Dia juga kayak sama teman-temannya itu pengen ngerayain yang namanya Halloween gitu. Dan kebetulannya, jadi ini di gang itu kan, menurut si Ricky ini gangnya itu agak naik gitu loh, agak naik. Jadi di gang, di jalanan sebelah sini itu orang-orang udah rame, udah jadi pertigaan. Jadi di situ tuh di pertigaan itu udah mulai macet sebenarnya. Jalanan itu udah susah. Untuk di jalanan umum, kenapa orang yang ada di gang ini nggak bisa gerak? Karena di jalanan luasnya juga di situ udah mulai penuh, udah mulai susah pergerakan juga. Jadi di sini orang tuh kesendet gitu. Mau maju ke tempat luas juga ternyata udah sempit, mau ke sana juga ternyata udah sempit. Sedangkan orang yang ada di atas itu kan pengen ke bawah, dan orang itu juga kayak yang terdesak gitu loh. Jadi terdesak, akhirnya ngumpul di tengah ini. Terus yang datang dari sana juga nahan, kayak maksa sampai akhirnya nggak bisa gerak di sini. Di sini juga udah nggak bisa nolong, soalnya udah pada kejepit gitu loh, sampai ditarik-tarikin. Kalau kalian lihat videonya, orang-orang tuh sampai narik-tarikin yang kejepit itu saking susahnya, karena udah saling nimpa. Yang ini ditimpa ini, yang ini ditimpa ini, timpa ini. Ya, sampai akhirnya mereka terjebak di situ dan nggak bisa gerak. Dan dari 153 orang itu, rata-rata yang meninggal itu usia 20 tahunan dan perempuan gitu. Kenapa? Karena melihat dari sesaknya itu kan, perempuan itu kan lebih kecil ya, rata-rata badannya lebih kecil. Terus kemungkinan untuk dihimpit sama orang itu bakal lebih mudah gitu. Mereka bakal lebih susah narik napasnya gitu. Ada juga karena ya panik, akhirnya nggak, henti jantung gitu loh, sampai kayak yang nggak bisa napas, jadi ya meninggal di tempat juga gitu. Dan si Ricky itu setelah dia ngeliat di keramaian itu, dia minggir gitu kan, dia minggir ke jalan, soalnya kan ya udah polisi nih yang turun tangan langsung gitu kan. Dia ngelihat banyak banget polisi yang ngasih yang namanya CPR pertolongan pertama, biar orang-orang pada bisa napas gitu. Kayak bener-bener tergeletak aja di jalan, kayak bisa ketarik langsung dikasih CPR, ketarik ke CPR gitu. Bener, polisi yang dikerahin itu banyak banget, sepanik itu di malam itu gitu orang. Dan dari 153 itu ada beberapa warga negara asing, tapi untuk warga Indonesia sendiri alhamdulillah itu nggak ada, cuma diketahui 2 orang, tapi itu termasuk luka-luka ringan. Tapi mereka juga merasa traumatik, dan untuk sekarang menurut Bapak Sulistyo itu, ke dubes yang ada di Korea, mereka masih ada di dalam kayak di dalam rumah mereka, belum berani keluar, masih ngerasa takut untuk ngelihat keramaian gitu loh. Ya semoga nggak ada lagi yang namanya korban jiwa selanjutnya. Semoga orang-orang yang memang luka-luka berat itu tetap bisa sembuh gitu loh, jangan sampai ada korban jiwa selanjutnya. Kita turut berduka cita untuk semua korban-korban, baik itu korban yang meninggal dan buat keluarganya semoga diberikan ketabahan. Buat korban yang luka-luka semoga segera diberikan kesehatan, dan buat yang luka-luka ringan juga semoga traumanya bisa hilang, karena memang kejadian ini yang ya nggak ada yang nyangka, tapi efek sampingnya separah ini. And ya, kita selalu berdoa dimanapun kita berada, karena ini kayak Itaewon Seoul gitu loh, yang siapa sih yang nyangka bakal ada kejadian ini gitu. Kayak yang dari rumah sama teman-teman excited buat ngerayain, malah ya it's so bad. Thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh, bener ini.